Tapak Liman merupakan implementasi pemahaman mahasiswa atas substansi mata kuliah Pancasila yang diwujudkan dalam tindakan. Tapak Liman didasarkan pada arti filosofis dari tapak yang berarti jejak dan liman yang berarti gajah. Hal ini mewakili lambang ITB yaitu Ganesha. Proyek Tapak Liman bisa dikiratakan dengan kepanjangan dari tanggap, adaptif, partisipatif, aksi, kolaboratif, lintas ilmu, mandiri, nasionalis. Merupakan salah satu komponen penting dalam mata kuliah Pancasila yang dirancang untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks nyata. Proyek ini mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Maka dari itu, kami dari kelompok 4, kelas 14, Fakultas Sekolah Farmasi ITB siap berkontribusi dalam mengikuti proyek Tapak Liman. Kebiasaan makan biasanya berupa apa, oleh siapa, untuk siapa, kapan, dan bagaimana makanan siap di atas meja untuk dimakan atau disantap. Sehingga pada umumnya kita tidak memperhatikan kandungan makanan apa yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Pola makan yang tidak beraturan akan mengakibatkan seseorang terkena penyakit. Makanan yang mengandung natrium menjadi salah satu kandungan yang apabila sering dikonsumsi akan mengidap penyakit darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang ada kaitannya dengan pola makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, proyek Tapak Liman Mata Kuliah Pancasila, dengan saya sendiri, Karolin Aditya Tuati dengan NIM 16224 Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 4. Tapi saya tidak sendiri saja, saya bersama dengan anggota kami. Halo, nama aku Nurulita Salsanabila dari NIM 162240092. Perkenalkan, aku Muhammad Fauzi Raffiaska, NIM 1622411. Nama saya Cinantar Tena Putri dengan NIM 162241118. Halo, kenalin nama aku Amira Raini Putri dari NIM 162241166. Kami dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan proyek Tapak Liman Mata Kuliah Pancasila kelompok kami dengan nama Sayang. Pada tahun 2024, bulan Januari sampai dengan bulan April, sebanyak 18.311 orang atau 32,87% penyandang penyakit hipertensi di Indonesia. Prevalensi hipertensi tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat itu meningkat dari 34,5% menjadi 39,6%. Itu menurut Dinas Kesehatan Jawa Barat tahun 2020. Dan Jatinangor merupakan salah satu wilayah Jawa Barat yang memiliki prevalensi hipertensi yang tinggi. Puskesmas DTP Jatinangor merupakan pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah Jatinangor. Berikut adalah data total masyarakat di 7 desa yang berobat ke Puskesmas DTP Jatinangor tahun 2022. Yang terkena penyakit hipertensi itu sebanyak 909 orang atau 5,81%. Itu merupakan penduduk laki-laki dan juga perempuan. Jumlah penduduk desa Sayang usia
lebih dari 18 tahun dari total penduduk laki-laki dan perempuan itu sebanyak 5.972 orang yang terkena penyakit hipertensi. Mereka semua melakukan cek tekanan darah. Nah, dari hasil tersebut bisa dihitung 34,48%. Sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sayang yang terkena penyakit hipertensi tahun 2022 itu sebanyak 121 orang atau 5,88%. Sedangkan tercatat pada bulan Januari hingga Juli tahun 2024, masyarakat Jatinangor, khususnya masyarakat Desa Sayang, dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari itu terdeteksi 27 penduduk laki-laki dan juga perempuan yang terkena penyakit hipertensi. Dan dominannya itu di usia lebih dari 50 tahun. Dengan demikian, peneliti akan melakukan program pencegahan hipertensi dengan nama program Sayang, khususnya untuk anak-anak di usia 11-12 tahun, yaitu siswa-siswi SD Negeri Sayang yang merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan kesehatan jangka panjang untuk anak-anak. Desa Sayang merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Lokasinya berada di bagian tengah wilayah kecamatan dan memanjang ke bagian selatan sampai berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Jika dilihat dari pusat Kecamatan Jatinangor, posisinya berada di sebelah barat dengan jarak sekitar 2,5 km. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, bahwasannya jumlah penduduk di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 itu sekitar 9.114 penduduk dengan persentase 0,79%. Sebagaimana desa lainnya yang berada di kawasan pendidikan Jatinangor, Desa Sayang tidak bisa lepas dari pengaruh perkembangan kawasan Jatinangor. Pengembangan kawasan pusat pendidikan Jatinangor mempengaruhi kawasan Desa Sayang yang memang berada di kawasan tersebut sebagai kawasan pendidikan. Bagian utara kawasan Desa Sayang merupakan kawasan pendidikan di mana berdirinya Kampus Institut Teknologi Bandung ITB Jatinangor yang sebelumnya merupakan kampus Universitas Winaya Mukti UNWIM. Tak hanya itu, seiring berkembangnya waktu di wilayah Desa Sayang, dibangun infrastruktur lembaga pendidikan lainnya, salah satunya adalah SD Negeri Sayang. SD Negeri Sayang merupakan salah satu institusi pendidikan sekolah dasar negeri yang berada di daerah Jatinangor yang beralamat di Jalan Kolonel Ahmad Syamno 227 Kabupaten Sumedang. SD Negeri Sayang didirikan pada tanggal 2 Agustus 2016 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Sekolah SD Negeri Sayang saat ini adalah Bapak Hendy Rustiawan SPD SD. SD Negeri Sayang memiliki total 354 siswa dengan total 165 laki-laki dan 189 perempuan dengan jumlah kelas 12 kelas. SD Negeri Sayang memiliki beberapa fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar para siswa. Salah satunya adalah kantin. Kantin SD Negeri Sayang yang dikelola oleh Bu Apong menjadi salah satu kantin di SD Negeri Sayang. Kantin tersebut menjual beberapa jajanan yang digemari oleh anak-anak, di antaranya terdapat mie gelas, makanan ringan, agar, dan jajanan lainnya. Jajanan tersebut dijual dengan kisaran harga Rp500 hingga Rp5.000. Kantin ini tidak hanya menjadi tempat untuk membeli makanan, tetapi juga menjadi tempat mencengkrama bagi siswa-siswi selama jam istirahat. Namun tidak menutup kemungkinan murid SD Negeri Sayang hanya membeli jajanan di kantin sekolah. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada siswa-siswi SD Negeri Sayang yang duduk di kelas 6 SD, peneliti menemukan bahwa siswa-siswi tersebut cenderung tidak membawa bekal sendiri dan membeli jajanan di luar sekolah yang tidak sehat. Jajanan yang dijual diantaranya terdapat seblak, bakso tusuk, chicken katsu, siomay, cireng, dan sebagainya. Hal ini menjadi perhatian karena jajanan di luar yang kurang terjamin kebersihannya sehingga berdampak negatif pada pola makan dan kesehatan murid. Dengan demikian, peneliti memilih SD Negeri Sayang sebagai objek. Ini merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan kesehatan siswa-siswi sejak dini. Program ini diharapkan dapat menjadi model pencegahan yang efektif dan dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain untuk mendukung generasi yang lebih sehat. Nama program kelompok kami adalah Sayang. Pertama, S, seimbang dalam asupan garam. Yang kedua adalah A, atur pola makan.
Yang ketiga adalah Y, yakin dan konsisten. Yang keempat adalah A, udah makan secukupnya. Yang kelima adalah N. Yang terakhir adalah G, Gak boleh jajan sembarangan ya. Kami dari kelompok 4 memiliki tujuan dari proyek ini. Yang pertama, kami ingin mengetahui cara yang efektif untuk menanggulangi masalah hipertensi di Desa Sayang. Kami juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat di sini. Lalu selain itu, kami ingin mengetahui apakah metode yang kami gunakan dalam program ini merupakan solusi yang efektif untuk pencegahan sejak dini hipertensi. Kami percaya dengan kerjasama dan peningkatan kesadaran, kita dapat melangkah bersama menuju Desa Sayang yang sehat dan sejahtera. Relevansi program kami dengan nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Sila pertama, bersyukur dengan menjaga kesehatan yang dianugerahi Tuhan. Sila kedua, menjaga kesehatan dapat lebih berkontribusi terhadap kesejahteraan orang lain. Sila ketiga, masyarakat yang sehat secara fisik dan mental dapat bekerja sama dan berkontribusi untuk persatuan bangsa. Sila keempat, menjalankan pola hidup sehat melibatkan keputusan yang bijak dan partisipasi kegiatan komunitas. Sila kelima, menerapkan pola hidup sehat, berarti mendukung pemerataan akses kesehatan bagi seluruh rakyat. Maka dari itu, program kami yang berupa edukasi sekaligus workshop ini mampu menurunkan persentase kasus hipertensi di Desa Sayang, Jatinangor, khususnya bagi siswa-siswi SD Negeri Sayang, sebagai bentuk pencegahan sejak dini. Dengan begitu, melalui implementasi kegiatan ini, nilai Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan kesehatan jangka panjang anak-anak. Program ini diharapkan dapat menjadi model pencegahan yang efektif dan diterapkan di sekolah lainnya untuk mendukung generasi yang lebih sehat.